Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi yaitu tentang beberapa subbab, yaitu ada kesehatan reproduksi remaja, problematika lansia, dan pola makan sebagai upaya pencegahan penyakit jantung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Dwi Setiawati. Di sini saya diamanahi sebagai moderator dalam penyampaian materi pada pagi ini. Dan di sini saya juga bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Alamanda Nurrohmah dengan NIM 001, ada Alivia Nirmala Arum Puspita dengan NIM 002, dan Widodo Fitrianto dengan NIM 012. Begitu juga dengan saya dengan NIM 027. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama tentang kesehatan reproduksi remaja akan disampaikan oleh Saudari Alivia. Kepada Saudari Alivia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Pengertian kesehatan reproduksi remaja yaitu kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Pengertian remaja itu sendiri yaitu masa transisi antara masa anak dan dewasa di mana terjadi pancu tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan psikologi secara kognitif. Next. Perubahan karakteristik seksual primer dan sekunder. Karakteristik seksual primer mencakup perkembangan organ-organ reproduksi. Karakteristik seksual sekunder mencakup perubahan dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis kelamin pada remaja putri dan pada remaja putra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hormon yang berperan pada tumbuh kembang remaja. Yang pertama yaitu growth hormone atau somatotropin, yaitu memberikan stimulasi lebih lanjut terhadap sel untuk berkembang biak. Kedua yaitu tiroksin, mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan mengontrol metabolisme tubuh. Tiga, insulin, menyebabkan sel otot, dan adiposit menyerap glukosa dari sirkulasi darah melalui transporter glukosa. Yang keempat yaitu kortikosteroid, yaitu perubahan metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Kelima yaitu leptin, mempengaruhi komposisi tubuh dan mengatur berat tubuh. Selanjutnya yaitu paratiroid, mempengaruhi mineralisasi tulang. Yang ketujuh yaitu vitamin D, mempengaruhi prodiferensiasi terhadap berbagai jenis sel tubuh. Dan yang kedelapan, kalsitonin, yaitu menghambat resorpsi tulang. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Alivia dan Alamanda untuk materi selanjutnya yaitu tentang problematika lansia. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang problematika lansia. Masalah utama yang dihadapi lanjut usia pada umumnya yaitu adalah menurunnya daya tahan fisik. Nah, menurunnya daya tahan fisik ini tergantung pada pasti setiap orang itu ketika sudah menginjak masa lanjut usia itu pasti akan mengalami penurunan daya tahan fisik di mana tidak seperti pada usia muda. Hal ini dapat pada usia ini dapat dirasakan itu merupakan usia yang menjenuhkan karena keterbatasan fisik dan banyak penyakit yang mulai menyerang tubuh. Kemudian yang kedua yaitu ada permasalahan pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Di mana jika seseorang itu sudah memasuki masa pensiun, itu pasti penghasilan berkeluarganya itu pasti akan berkurang karena hanya mendapat jatah bulanan saja. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Di mana jika seorang lansia itu sudah ditinggal oleh suami atau istrinya, pasti mereka akan sedikit kesulitan dalam menyesuaikan diri seperti harus memasak, harus mencuci baju sendiri dan
tugas ibu rumah tangga. Kemudian yang keempat yaitu permasalahan membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, di mana ini itu ketika seseorang sudah memasuki masa pensiun, mereka kan, kumpulannya itu kan orang yang seusianya. Nah, ini cukup sulit karena mereka harus, berkumpul dengan orang-orang yang seusianya. Biasanya ini itu dilakukan, di tempat peribadatan seperti masjid, gereja, ataupun yang sejenisnya. Kemudian yang terakhir itu adalah permasalahan menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas, di mana, pada lansia itu individu mengalami perubahan peran, di mana para lansia itu mempunyai pengalaman lebih daripada orang yang lebih muda. Sehingga peran lansia biasanya diminta untuk memberi pendapat, kritik, masukan, maupun partisipasi terhadap kehidupan sosial. Pemberian peran tersebut akan membuat kesehatan pikir dan fisik dari lansia itu tetap terjaga, termasuk untuk mengurangi percepatan kepikunan. Terima kasih untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pola makan sebagai upaya pencegahan penyakit jantung akan disampaikan oleh Saudara Widodo Fitrianto. Kepada Saudara Widodo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang pola makan sebagai upaya pencegahan penyakit jantung. Nah, serangan jantung merupakan salah satu gejala akut yang terjadi pada penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Penderita PJK mengalami suatu kondisi penyempitan pembuluh darah jantung akibat penumpukan lemak dan pembekuan darah di dindingnya tersebut atau plak aterosklerosis. Nah, biasanya tuh atas pengurangan jumlah yang signifikan itu akan menambah mengalir atau munculnya serangan jantung. Terus selanjutnya ada pola makan untuk cegah serangan jantung. Nah, yang pertama perbanyak porsi sayur dan buah. Nah, memperbanyak porsi sayur dan buah itu mengandung serat, vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Nah, selanjutnya hindari makanan yang mengandung kolesterol, lemak jenuh, dan lemak trans. Nah, pada makanan tersebut itu terdapat pada daging yang dikonsum atau yang dimasak dengan cara di suhu panas dan terdapat minyak banyak. Nah, selanjutnya kurangi konsumsi garam. Mengapa harus dikurangi? Karena pada konsumsi garam itu sendiri itu bakal meningkatkan tekanan darah sehingga bisa memicu terjadinya serangan jantung. Selanjutnya batasi konsumsi daging sapi atau ayam. Selanjutnya ada kurangi minuman manis. Selanjutnya hindari konsumsi makan cepat saji. Dan selanjutnya pilih makanan yang baik dikonsumsi. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Widodo Fitrianto. Terima kasih juga kepada teman-teman telah menyaksikan video presentasi kami. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan melalui Elena ataupun WhatsApp group. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.